ketemu lagi bersama kita dari Departemen Media dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Sekarang kita udah bersama teman-teman Medinfo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain, sharing session tentang desain. Pertanyaan pertama pembahasan kita yaitu apa definisi desain menurut kalian? Gitu. Oke, menurut saya dulu gitu ya. Kalau menurut saya desain itu adalah suatu media yang mana digunakan untuk memvisualisasikan sebuah pesan ataupun informasi untuk tujuan tertentu, gitu. Baik itu secara komersil maupun non komersil. Gitu. Yang lain gimana? Kalau menurut saya, desain itu merupakan sketsa atau model yang dirancang untuk memenuhi sebuah hasil karya gitu. Jadi sebelum kita membuat tuh kita biasanya mendesain dulu terlebih dahulu kan, agar hasil yang dibuat juga maksimal dan menarik gitu. Ya, mungkin gitu dari saya. Mungkin ya, menurut saya desain itu berupa rencana atau gambaran yang berisi informasi yang berkaitan tentang apa aja gitu yang akan disebarluaskan kepada masyarakat, dan desain itu bisa semenarik mungkin gitu Kang, ya untuk menarik masyarakat luas gitu. Jadi kalau desain menurut aku sendiri itu kan berarti berupa sebuah rancangan. Nah, si rancangan ini berisi kayak pola, motif, corak. Nah, benar ya sama kata teman-teman medis yang lain, isinya itu untuk menyusun suatu karya ya. Nah, nanti karyanya itu bisa disebarluaskan gitu ya kepada halayak umum gitu. Baik, benar ya. Kayak teman-teman bilang, kita tuh butuh desain untuk misalnya publikasi atau iklan atau apapun itu. Karena dari desain sesuatu yang mau kita publikasikan tuh dari desain itu yang bikin menarik perhatian gitu. Kalau desainnya bagus ya bakal lebih menarik gitu kan. Gitu ya kurang lebih definisi desain dari kita semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana macam-macam desain menurut kalian? Oke, menurut saya itu ya, macam-macam desain itu luas sebenarnya. Desain itu baik yang berupa cetak maupun secara visual, itu kan. Dan dirasa desain ini tuh penting itu. Macam-macam desain ini banyak dan penting itu, baik itu yang untuk membranding diri atau kita sebut bisa visual identity gitu kan, identitas visual itu dari sebuah produk ataupun sebuah hal yang dikomersilkan gitu. Misalnya ada poster itu kan, contohnya poster, kemudian buat brosur, kemudian logo dan lain sebagainya gitu. Ya, sepengetahuan saya itu macam-macamnya itu luas sekali. Oke, yang lain? Mungkin izin menambahkan berarti kan karena macam-macam desain itu luas. Nah, sama kayak contohnya nih, kayak misalkan desain interior itu kan masuk juga desain, terus desain logo atau desain pamflet atau desain komunikasi visual. Nah, menurut saya itu sih kalau macam-macam desain yang saya tahu. Ya mungkin izin menambahkan juga, ya benar yang kata Akang dan Teteh sebelumnya bilang, kalau misalnya desain itu banyak macamnya ya. Nah pasti yang jelas di macam-macam desain seperti yang tadi, desain grafik kemasan atau misalnya iklan, produk dan lain sebagainya, itu juga harus menghasilkan suatu makna gitu. Mungkin karena kan makna itu sih yang paling penting, karena kan yang namanya desain kita tidak bisa sembarangan ya menaruh warna atau menaruh pola dan lain sebagainya. Paling kayak gitu Kang. Ya, benar yang apa kata Tetehnya bilang gitu. Desain itu kan emang harus ada maknanya gitu ya, agar si informasinya teh bisa nyampai
bisa tersampaikan gitu kepada si pembacanya gitu. Dan desain-desain yang sering kita lihat itu seperti poster gitu ya Teh, poster, terus apalagi Mungkin kayak kemasan juga ya, kayak iklan-iklan kayak gitu kan. Ya itu kita juga kan pasti kayak sebelum membeli suatu produk pasti melihat, aduh desainnya bagus nih gitu kan, kayak menarik gitu kan, lucu. Kalau misalnya beda dengan desain yang emang itu tuh asal-asalan banget gitu kan, kitanya juga kayak aku dari kemasan aja udah nggak menarik. Nah itu mungkin itu sih hal yang harus diperhatikan gitu, kombinasinya mungkin ya. ya, Mungkin keterpaduan. saya ingin menambahkan juga itu ya terkait tadi begitu pentingnya desain itu ya dalam visualisasinya gitu. Di dalam desain juga itu ada yang namanya prinsip desain. Itu beberapanya yang saya pahami dan saya ketahui, misalnya ada prinsip desain unity atau kesatuan, yang mana itu menggabungkan beberapa elemen ataupun beberapa objek itu menjadi suatu bentuk yang utuh. Gitu. Misalnya ingin membentuk suatu lingkaran, dan tetapi dikombinasikan dengan beberapa elemen yang lain, misalnya dengan diagonal ataupun dan sebagainya gitu. Sehingga membentuk sebuah lingkaran yang utuh gitu. Mungkin banyak prinsip-prinsip desain yang lainnya gitu, cuman saya bisa menyampaikan salah satunya saja. Ya, itu pendapat dari Akang dan Teteh sekalian terkait macam-macam desain. Kita emang butuh desain tuh, butuh banget, dan desain tuh banyak banget macamnya. Dan sekarang tuh apa-apa emang butuh desain. Dari misalnya iklan, kemasan, ataupun sekarang lembaga apapun, misalnya pendidikan, dalam website kita butuh desain juga untuk promosi, misalnya penerimaan mahasiswa baru pasti butuh desain dan sebagainya. Misalnya butuh banget ya sekarang terkait desain apapun itu. Kemudian baiklah, pertanyaan berikutnya, menurut kalian pamflet yang menarik itu yang kayak gimana gitu? Mangga, ada yang mau jawab dulu? Mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, melihat pamflet atau semacamnya yang berbentuk seperti itu gitu desain, menurut saya yang menarik tuh yang perpaduan warnanya tuh yang sama gitu, setara gitu. Jadi tidak terlalu menabrak gitu akan kedua kombinasinya gitu ya. Terus misalnya elemen-elemennya pun disesuaikan gitu dengan bentuk pamflet-pamflet tersebut gitu ya. Jadi mungkin semisal kalau bentuk pamfletnya panjang, misalnya melebar landscape ataupun potret, kita sesuaikan aja gitu. Jangan terlalu besar kah elemennya. Kalau misalnya itu tulisannya udah besar, jadi harus ada yang menonjol dari pamflet tersebut gitu paling. Kalau dari aku sih pamflet yang menarik itu bisa dilihat dari keterikatan antara isi pamflet dengan si elemennya itu ya. Kalau misalkan kita membuat pamflet tentang olahraga, ya berarti di isinya si elemen itu tentang olahraga gitu, yang berkaitan dengan olahraga. Dan kalau misalkan tentang kayak media gitu, berarti ya pamfletnya media seperti itu. Teteh gimana? Mungkin dari yang lain dulu. Oke. Kalau menurut saya pamflet atau poster yang menarik itu yang mana adanya kesesuaian, tadi betul kata Teteh bahwasanya ada keterkaitan antara konsep dan isi itu dengan visualisasi yang menarik gitu. Misalnya dengan perpaduan warna, kemudian dengan adanya white space atau negative space itu mungkin adanya suatu perpaduan antara elemen-elemen yang satu dengan lainnya itu cocok gitu lah dengan sesuai konsep yang ada. Teteh? Mungkin dari yang lain menurut saya sudah menjawab ya. Sudah terjawab ya? Ya, sudah terjawab. Bener ya. Desain yang menarik itu yang warnanya nggak terlalu nabrak, yang
yang isi desainnya tuh menyampaikan sesuatu yang sama dengan redaksinya gitu kan. Jadi nggak kontras lah, misalnya redaksinya apa tapi elemennya apa, jadi kan nggak nyambung gitu. Jadi disesuaikan sama apa yang mau elemennya itu, desainnya itu disesuaikan sama apa yang mau disampaikan gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, referensi kalian buat bikin pamflet biasanya dari mana gitu? Mangga mau jawab duluan? Mungkin saya bisa jawab ya. Nah, kalau misalnya referensi gitu kan, biasanya saya bisa nyari di sosial media, misalnya seperti YouTube, lihat tutorial kayak gitu kan, ataupun di akun lembaga sosial media orang lain gitu. Itu kan bisa dijadiin referensi ya, karena emang kita juga mengambil suatu yang bagus gitu ya, maksudnya kayak itu bagus, kita bisa pelajari dan kita bisa tiru bagaimana cara mereka agar menghasilkan yang seperti itu gitu. Mungkin gitu kalau dari saya. Selain dari akun orang lain gitu ya, kalau saya pribadi referensinya itu dari googling. Soalnya emang di Google itu kan emang sumber segala sesuatu itu ada di Google gitu. Dan bisa dijadiin referensi gitu kalau dari Google seperti itu. Oke, kalau menurut saya referensi saya itu pribadi itu benar dari media sosial maupun Google gitu. Cuman saya akan mengkejutkan lagi gitu terkait mana aja website yang menjadi referensi saya. Misalnya Privik, kemudian Canva, kemudian Pinterest kan? Pinterest, Pinterest ya. Pinterest itu masih ada Shutterstock dan lain sebagainya tuh. Yang mana di sana tuh emang benar-benar banyak referensi gitu ta, baik yang secara dengan konsep modern, elegan, retro dan lain sebagainya gitulah. Oke, itu dari Kang Yudi. Dari Teteh? Kalau dari saya pribadi, saya biasanya suka lihat referensi dari Twitter ya, soalnya kan karena Twitter itu emang banyak yang pakai gitu ya, cuman jarang sekali orang yang ngambil referensi dari Twitter sendiri. Jadi kemungkinan untuk mengembangkan ide lebih luasnya bisa dilihat dari Twitter gitu dibanding dari Instagram atau Google yang sudah banyak yang pakai gitu ya. Iya benar. Banyak ya referensi untuk desain itu, bisa dari sosial media juga banyak, dari website juga banyak. Termasuk saya sendiri pun juga kadang ngambilnya dari desain-desain yang udah ada. Karena kan kita nggak apa-apa, maksudnya meniru desain yang udah ada, misalnya karena kita amati, tiru, modifikasi kan. Nah gitu, jadi nggak apa-apa untuk referensi, tapi jangan sama banget lah. Gitu, beda. Harus ada bedanya gitu. Kalau dari saya sendiri juga, saya biasanya sih dari Pinterest, dari Twitter gitu, atau dari akun-akun sosial media yang sudah gede itu kan biasanya desain juga banyak desain kan. Ya, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, software atau aplikasi apa yang biasa kalian gunain buat ngedesain? Mungkin kalau dari saya mah biasanya Canva itu ya. Cuman ada beberapa lagi aplikasi atau software yang saya gunakan juga. Misalnya yang gratis itu Pixel Lab, kemudian ada Affinity Design, dan banyak itulah. Iya. Dari yang lain? Saya setuju sih sama akangnya gitu. Kalau saya pribadi, kalau buat mendesain gitu dari Canva gitu, soalnya emang mudah digunakan juga. Kalau misalkan ada revisian atau ada yang harus diperbaiki, ada yang kurang atau ada yang ditambahkan, dan itu bisa gampang gitu diubahnya kalau di situ. Benar. Ya mungkin emang ya yang tadi udah terwakilkan juga gitu ya, dari mulai Canva dan lain sebagainya gitu, kayak mungkin aplikasi editing video juga mungkin ada kayak VN dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin kita bisa lihat juga sih dari
apa ya, kayak berbayar atau tidak kan ya, biasanya Iya. kita nyarinya yang gratis kan, Benar. banyak juga kan yang gratis ataupun berbayarnya gitu, dan tergantung elemen yang disediakan juga sih sebenarnya, kayak kebutuhan kita tuh di salah satu aplikasi itu teh ada atau tidak. Mungkin kalau misalnya tidak, mungkin bisa cari aplikasi yang lebih bagus gitu, paling kayak Iya. gitu. Dari Teteh. Mungkin izin menambahkan mungkin ya, kan kalau biasanya mau ini kita kan misalkan menggunakan aplikasi ya biasanya, cuman kan emang kalau kuota kita tuh menipis ya. Iya. Nah, kadang kita kan membutuhkan aplikasinya yang online gitu. Iya. Jadi yang misalkan kampanye yang online, atau misalkan Photoshop juga online kan, Iya. nggak diinstal lah Iya. istilahnya gitu. Nah, dari situ mungkin selain dari aplikasi, mungkin yang banyak kita mungkin yang lebih kita sering gunakan itu yang berbasis online-nya sih. Misalkan kayak buat mengedit foto juga kan ada beberapa elemen atau hal yang nggak bisa dilakuin misalkan di Canva gitu kan. Iya. Nah, maka kita beralih ke yang berbasis online-nya gitu. Iya, benar. Software editing ya banyak sih ya, dari bisa apa aja gitu ya. Dari misalnya Kang Edwi tadi ada Pixel Lab, ada yang lain juga ada apa. Kalau saya pribadi aku biasanya pakai Canva sih. Ya kalau mau kata orang-orang sih emang Canva tuh ya gitu-gitu aja. Sebenarnya Canva tuh ya emang simple, emang paling simple. Justru simple tapi memudahkan. Sebenarnya tergantung kreativitas. Canva tuh emang simple. Tapi kalau kreativitas kita tinggi, banyak yang bisa dipakai dari Canva. Elemen di Canva tuh ada banyak banget. Belum ada efek-efeknya. Ya banyak lah pokoknya kalau kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Canva gitu. Kalau dari aku ya itu Canva sih yang baru aku pakai, yang lain belum. Ya semoga aja sih bisa nanti kepake semuanya. Ya, Karena sharing nanti. karena kadang aplikasi itu pasti ada kurangnya. Iya. Dan kurangnya itu biasanya ada di aplikasi lain, ada di software lain. Emang saling ngelengkapin sih sebenarnya. Namanya juga masih belajar ya Kang, jadi harus terus Iya. mengeksplor Iya. gitu aplikasi-aplikasi yang bagus buat mengedit. Dikombinasikan mungkin ya, Iya. dari aplikasi yang lain ke aplikasi lain bisa Iya. kan, kayak gitu. Benar-benar kayak gitu. Itu ya mungkin software-software yang dipakai oleh mates kalian. Kemudian pertanyaan berikutnya, kendala apa yang membuat kalian kesusahan dalam mengedit? Mangga mau jawab duluan? Siapa? Itu sih kayaknya umumnya pasti kita tahu gitu, yang Hmm. sering kita alami gitu. Kuota kita kan sering habis gitu ya kalau Oh, pakai kuota. kita. Itu sih inti, bukan inti. Salah satu kendala. Salah satu kendalanya gitu. Kuota. Ya. Kalau dari aku pribadi gitu, emang kurang explore juga kali ya. Jadi masih kurang kreatif gitu dalam menambahkan elemen-elemen yang harus ada di dalam pamflet, dalam desain seperti itu. Ya mungkin kalau dari saya udah terwakilkan juga ya mengenai kuota, mulai kurang mengeksplornya gitu ya. Nah yang paling penting juga mood sih ya, gak sih teman-teman, kalau misalnya ngedit tuh Itu paling utama. mood harus bagus sih, karena kan biasanya apa yang kita tuangkan tuh apa yang kita pikirkan dan rasakan juga kan ya gitu. Jadi segimanapun kita tuh harus bisa apa ya, nyari mood kita yang baik sih gitu. Terus menempatkan juga sih sebenarnya biar nanti pun hasilnya maksimal gitu, dan apa yang terpesan dalam pamflet ataupun video dan lain sebagainya tersampaikan gitu. Karena dari mood yang baik itu keluarlah ide-ide yang bagus. Cemerlang gitu ya kan. Nah, setuju. Tapi nggak yang ngedit pas kita lagi mood aja kan Teh. Soalnya kan memang udah kewajiban kita gitu kan. Tetap deadline. Ya. Oke, dari akangnya Kalau dari saya hambatannya ya ada beberapa ya, cuman salah satunya itu inspirasi. Ya. Benar. Inspirasi ini kalau saya pribadi menyangkut dengan waktu. Misalnya kalau saya lebih terbukanya inspirasi itu pada saat malam hari gitu. Di saat ada keheningan yang menyelimuti suasana saya itu di dalam ruangan saya. Ya disitulah berbagai
inspirasi desain itu muncul gitu. Malam ya, Ya. kadang nggak ada suara ya kan, enak mikir, nggak ada gangguan. Mungkin beda-beda ya kan. Ya beda-beda sih Kalau- emang. kalau Beda-beda. teteh ya? Lebih enak nge-explore ke mana-mananya gitu kan. Iya. Ya, kalau misalnya aku pribadi sih lebih enak pagi malah kan. Soalnya kalau mungkin bangun tidur ya udah masih fresh. fresh gitu ya. Iya. Jadi pagi hari tuh belum ada banyak suara yang masuk gitu ya, belum ada kegiatan yang harus dilakukan. Jadi bangun tidur lebih enak ngedit sih. Kalau malam mungkin saya sudah ngantuk kan gitu. Ya beda-beda ya jam kerja maksimalnya. Ada yang jam kerjanya lembur, ada yang jam kerjanya bangun pagi. Nah, kalau dari saya sendiri juga kalau kendala, saya juga diinspirasi sih. Kadang suka lagi ngedit tiba-tiba nggak ketemu ini elemen apa yang bagus, elemen apa yang cocok. Gitu suka tiba-tiba mentok aja pikiran. Umumnya gitu sih. Iya. Mentok di Kemudian ya kalau kendala yang lain mungkin kadang ya di memori sih. Mungkin harus ganti HP kali ya. Ya, kayaknya harus. Memori sudah penuh. Makanya Kadang kalau memorinya penuh nggak bisa ngekspor hasil editan gitu. Iya sih benar. Kemudian kemarin ada kadang-kadang kan Canva juga maintenance error gitu. Iya. Itu kendala-kendala yang match alami. Kemudian pertanyaan terakhir, cara kalian mengatasi hambatan kendala dalam membuat desain atau video? Enggak, siapa dulu yang mau menjawab? Oke, kalau dari saya solusi berarti ya, Iya. solusi dari hambatan yang dialami. Solusinya yang pertama, kalau menurut saya yang tadi sudah disebutkan, Inspirasi. mencari tempat yang sunyi, Oh, yang iya. tidak banyak keramaian itu, dengan ataupun pada malam hari. Bisa juga saya terkadang itu berdiskusi atau mengobrol dengan kawan-kawan saya yang memang paham terkait desain Desain. tersebut. Oh. Yang lain? Ya betul sih yang kata Kang ini bilangnya, kita juga mencari referensi lain mungkin ya, kayak tadi elemen udah stuck nih elemennya apa, mungkin bisa sharing juga kan ke akang-akang yang lain gitu, kakang teteh yang lain untuk menambahkan mungkin kayak gitu. Terus juga kita bisa lihat lagi referensi dan diobrolin lagi gitu lah ya, didiskusi bagus gak sih seperti ini gitu, kayaknya cocok nih kayak gini gitu. Jadi kita juga sebenarnya dalam mendesain apalagi kelompok kayak gini ya Kang ya, kita tuh butuh kerjasama gitu, karena apapun yang kita lakuin hasilnya bisa bareng-bareng gitu. Karena ya ini kelompok lah ya kan gitu sistemnya. Soalnya emang beda orang kan beda pandangan juga teh terkait si pamflet itunya gitu. Jadi menurut ini bagus, menurut ini kurang, jadi bisa diklopkan gitu ya. bisa dimaksimalkan. Ya, gitu bisa dimaksimalkan. Saling melengkapi lah ya gitu. Nah, Betul. betul. Dari Teteh gimana? Mungkin kan paling umumnya itu kendala kota ya. Iya. Kalau saya kan pasti ikut wifi ya, misalnya punya saudara atau siapa yang ada di rumah, ataupun kalau misalkan lagi di kampus nih abis kuota bisa kan pakai wifi Unisba gitu kan ya, Kan gratis Unisba kan gitu. menyediakan wifi di mana-mana. Nah, itu betul. untuk digunakan oleh mahasiswanya ya. Kalau dari aku pribadi, inspirasi bener sih. Kita tuh nggak bisa kerja sendirian, kita butuh inspirasi. Kalau misalnya lagi mentok, inspirasinya ya bener. Kita kerja sama, nanya sama teman-teman. Ini gimana sih desain yang bagus nih, elemen yang bagus gimana gitu. Itu paling untuk mengatasi kendala dalam inspirasi yang mentok. Kemudian kalau misalkan maintenance Canva, kan aku biasanya pakainya Canva. Nah makanya kita sebenarnya harusnya kita ada beberapa aplikasi yang kita pegang. Jadi misalkan maintenance si Canva-nya lagi maintenance, jadi kita bisa pindah ke aplikasi yang satunya lagi untuk nge-backing si Canva yang maintenance tadi itu. Karena misalkan lagi dikejar deadline ya kan, suka kayak gitu, mentoknya sih kayak gitu. Ya paling dari kitanya mungkin ya harus bisa lebih mencari dan belajar gitu mengenai aplikasi-aplikasi lain gitu, biar hasilnya pun maksimal gitu lah ya. Benar sih, benar. Banyak yang harus kita pelajari lagi. Kita di sini Medinfo, BEM juga masih belajar terkait desain, editing dan segala macamnya. Kita juga butuh referensi, butuh sharing
informasi-informasi lain terkait desain, karena kita emang ya masih belajar di sini gitu, berkembang gitu loh. Baiklah, sekian sharing session kita tentang desain pada pertemuan kali ini. Dari teman-teman sekalian sudah tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada closing statement sedikit dari Akang, silakan Kang. Oke, untuk kawan-kawan sekalian, jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah pelajari, tapi gali terus sampai ilmu yang kita dapat itu benar-benar dalam dan banyak. Karena tidak hanya gear saja atau peralatan saja atau software dan lain sebagainya yang berbentuk fisik yang harus di upgrade, tapi kemampuan kita juga yang harus di upgrade. Sekian. Benar banget. Baiklah, itulah sekian dari kita. Bagi teman-teman sekalian yang mau memberi masukan, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.